Alhamdulillah kunjungan Pak Dirjen hari ini, beliau juga tadi sudah menyampaikan pada kita dengan adanya impres yang baru. Kalau dulu ada beberapa kewenangan, jadi kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, dan juga kewenangan pusat. Tetapi kali ini kalau kita ada sumbatan-sumbatan persoalan yang ada di bawah, misalnya karena kewenangan kabupaten atau provinsi anggarannya nggak ada, kita bisa mintakan ke pusat untuk dalam rangka swasembada pangan ini. Kita patut bersyukur dan beberapa usulan untuk normalisasi irigasi, bendung dan juga saluran irigasi sudah kita sampaikan. Tentunya ini kita mohon Pak Dirjen juga ikut bareng-bareng mengawal sehingga nanti realisasi atau kewajiban kita kaitannya dengan swasembada pangan tahun ini bisa kita wujudkan. Terima kasih banyak nih Pak. Pertama terima kasih nih Pak Bupati sudah luar biasa meluangkan waktu ya. Kita sesuai perintah dari Pak Presiden, Pak Menteri bahwa kita harus menelusuri potensi-potensi sawah kita yang masih bisa kita dorong untuk lakukan tanam. Jadi seperti yang disampaikan Pak Presiden dan sudah sering disampaikan Pak Menteri, awalnya Pak Presiden kan target swasembada 4 tahun, kemudian beliau koreksi 3 tahun kita bisa, kemudian dikoreksi kembali 2025 ini kita bisa swasembada. Jadi kalau kita mau swasembada, mau tidak ada lahan yang tidak ditanam. Jadi kita diperintahkan Pak Menteri untuk menyisir seluruh Indonesia, kalau ada lahan berak itu harus segera diolah, ditanam, kalau ada yang sudah panen segera diolah kemudian ditanam. Apa yang dibutuhkan? Misalnya kalau terkait dengan pupuk, sudah PIHC sudah, aturan-aturan sudah diarahkan sedemikian rupa sehingga petani tidak ada masalah dengan pupuk. Kemudian air, teman-teman PU sudah berkoordinasi dengan Kementan ya, hampir setiap minggu barangkali ya, atau tiap hari. Nanti memperbaiki pertama normalisasi semua jaringan irigasi yang ada, kemudian juga rehabilitasi, kemudian ke depan kalau sudah selesai itu semua bisa nanti terkait dengan fasilitas bendungan. Kemudian Kementerian Pertanian, kalau itu misalnya bukan daerah irigasi, berarti Kementerian Pertanian harus memastikan pompa, irigasi perpompaan ini bisa dipasok. Kemudian ketiga juga pasti harga kan insentif ke petani luar biasa. Sekarang Pak Presiden sudah memutuskan bahwa APP gabah itu adalah 6.500. Ini merupakan insentif untuk petani sehingga lebih bersemangat. Kementerian Pertanian fasilitator untuk semuanya. Nah ini yang kita harus pastikan ke lapangan, koordinasi dengan Pak Bupati, kemudian Pak Dandim, kemudian juga teman-teman di BBWS atau DPU dan semua stakeholder untuk memastikan itu tadi. Jadi kalau masih ada yang kurang, kita segera kita olah tanah dan tanam. Kalau ada yang kurang, butuh bantuan dari PU, tinggal kita call teman-teman PU. Kalau ada yang butuh terkait dengan Kementerian Pertanian, benih dan lain-lain, di call Kementerian Pertanian. Kemudian juga kalau butuh pengawalan pendampingan ada TNI, ada juga Polri. Nah ini saya kira sudah sangat sinergi. Itu kurang lebih. Ya terkait ini Pak banyaknya bencana dan ini solusinya bagaimana Pak? Ya, ini saya kira untuk bencana ya, bencana hidrologi ini saya kira ini menjadi tugas kita bersama ya. Hari ini Pak Bupati, Pak Dandi mengajak kita ke sini, teman-teman dari PU, ada swadaya di sini. Jadi ini kita tidak bisa mungkin diselesaikan sendiri oleh Kementerian PU saja, karena semuanya berkepentingan, sehingga ini harus bahu-membahu lah. Yang bisa dikerjakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian. Tapi karena ini domain utamanya dari Kementerian PU ya kita mesti bersinergi, saling mendukung ini. Dan insya Allah saya lihat ini sudah ada sudah ada progres, bisa di beberapa titik bencana sudah ada progres. Kemarin kami di Cirebon sama itu juga banjir ya. Kemudian kami dengan teman-teman BBWS menurunkan alatnya tentang BBWS, kemudian menormalisasi saluran-saluran yang menjadi penyebab genangan itu. Nah ini yang sama-sama kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri, tapi semua perangkat daerah, kemudian juga pusat ini bagus seperti itu. Ya yang paling urgent Pak untuk Brebes gimana Pak? Ya Brebes saya kira kalau melihat dari target tanam, kesanggupan tanam sudah di atas dari kesanggupan. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Bupati, Pak Kadis. Nah, tetapi kalau ini kita sedang melihat ya untuk di bulan Februari, Maret, April, kita harus pastikan Brebes jangan sampai turun prestasinya. Ini prestasinya udah luar biasa Pak Bupati. Sanggupnya misalnya 16.000, realisasinya 17.000. Nah kalau tadi Pak ada candaan juga Pak Kadis nanya, Pak kami sudah di atas kesanggupan Pak. Nah saya datang ke sini untuk mencari yang tidak sanggup itu di mana. Yang tidak sanggup itu kenapa? Gitu. Kalau misalnya ada lahannya 20.000 kok sanggupnya 17.000. Kenapa yang 4.000 lagi? Oh mungkin irigasi. Oke nanti kita dengan teman-teman PU ini irigasinya segera di mana? Tadi misalnya ada sipon dibutuhkan ya Pak Dandi ya. Oh, kemudian ada juga pupuk Pak, kami masih ada masalah Pak Dandim langsung. Nanti kita kumpulkan, kita selesaikan. Nah seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi ini Brebes saya kira karena penyangga pangan, tidak hanya tanaman pangan, juga Brebes ini ke penyangga hortikultura. Jadi kita juga harus pastikan juga untuk perannya sebagai penyangga hortikultura nasional, terutama bawang merah dan juga cabai dan lain-lain, ini juga harus dipertahankan. Jadi nanti balance. Dan pangannya tetap terjaga, kemudian hortikulturanya tetap sebagai pemasok hortikultura yang memang menjadi tulang punggung nasional seperti itu.